Hai, ketemu lagi dengan saya Yesi dan lihat siapa? Sandy di dalam acara ngopi pagi bareng Bidan Yesi dan Sandy. Ini kopinya. Ada sendok, ada ini. Oke, hari ini aku akan sharing tentang lebih ke mengomentari tentang sebuah cerita yang baru saja aku sharing di Instagram tentang kisah persalinan salah satu ibu namanya @diazayu underscore @diazayu underscore. Aku coba bacain ya. Jadi beliau bilang begini. Bentar. Bude, terima kasih banyak atas ilmu gratisnya. Persalinan saya jadi minim trauma dan penuh cinta tanpa ada drama nyakar-nyakar suami. Nyakar-nyakar suami dong. Terus persalinan anak pertama 2 Juni kemarin. Setengah 1 malam, KPD itu ketuban pecah dini. Dari jauh-jauh hari udah menyiapkan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus adalah kertas yang dipakai untuk ngecek apakah si ibu tersebut cairan yang keluar itu ketuban atau tidak, karena beda ya, antara cairan pipis ada ketuban itu beda. Nah, ngeceknya pakai kertas lakmus. Semua harap udah punya sendiri ya. Terus langsung ke klinik jam 1 malam, dicek pembukaan 1. Bidan jaga sampai ngiranya saya bidan juga, kok ngerti-ngertian pakai kertas lakmus. Mereka nggak tahu kalau followersnya bidan kita pinter-pinter. Terus tak bilang aja iya sudah disiapkan karena sering baca postingan bidan kita tuh kan. Terus mulai ngerasa mules jam 12 siang tapi belum sering banget. Mulai jam 4 sore saya amati kontraksi lebih sering. Dicek lagi, alhamdulillah udah pembukaan 4. Kata bidan nanti jam 9 atau jam 11 malam lahir ini. Nah, bidannya bilang memperkirakan begitu karena kan ada ya perkiraan gitu. Selesai di USG dan dicek balik ke kamar dengan senyum-senyum sambil afirmasi ke debay. Nah, sebentar lagi ketemu ya, nanti keluar lewat bawah ya. Keluarnya pelan-pelan, jangan pikir umainya sakit gitu. Si Mbak Diazayu bilangnya begitu sama anaknya. Terus pada maghrib mulai nggak bisa fokus. Ketika kontraksi datang, saya bilang suami, "Ay, udah mulai nih." Suami langsung kasih komando, tarik nafas panjang, buang. Tarik nafas lagi, ayo senyum sebentar lagi. Anak kamu lahir loh. Lihat aku aja bahagia menyambutnya gitu. Wah, so sweet ya suaminya ya. Dan akhirnya sama sekali nggak nangis Bude, cuman sesekali ngeluh pengen ngejen aja gitu. Jam 9 dicek bidan, pas udah bisa masuk ruang bersalin. Masih bisa jalan tegak tuh menuju ruang bersalin. Dikasih pilihan mau posisi apa. Sudah 3 kali kontraksi dan 3 kali ganti posisi. Posisi terlentang yang bikin saya nyaman. Jadi ternyata si bidannya Mbak Diazayu ini ngasih pilihan. Kamu mau nyoba deh pas kontraksi kamu dicoba posisi-posisi apa yang paling enak gitu kan. Dan ternyata posisi yang nyambung bagi Mbak ini adalah posisi terlentang. Saat mengejan gak ada drama nangis, jeritan dan sebagainya. Malah suaraku kayak tikus kejepit. Kayak tikus kejepit dong. Terus suami tetap yang mandu, tarik nafas, buang, sama tak suruh ngipasin karena gerah. Dan memang biasanya ketika sudah mulai ngejen tuh, pada saat ngejen bener-bener gerah banget gitu. Tapi kadang-kadang pada saat nggak ngejen tiba-tiba kedinginan gitu. Itu perubahan-perubahan yang sering terjadi. Nah, Dedek lahir jam 22 lebih 46. Keluar saya malah nggak ngeh
Terakhir instruksi bidan, udah nggak apa-apa ngejan aja walaupun nggak ada kontraksi juga, dia bilang gitu. Saat bidannya bilang begitu, diceritain suami, Dede udah keluar sampai leher gitu. Alhamdulillah nggak berasa. Mulai deg-degan pas dicek ada robekan atau tidak. Bidanku ngecek luar dalam, alhamdulillah utuh Bude. Cuma luka sedikit banget, alias lecet-lecet. Semakin bahagia saya Bude, nggak dijahit. Terima kasih banyak Bude atas ilmu gratisnya. Semua temanku yang pada hamil sekarang tak suruh rajin lihat postingannya Bude. Yeay, thank you. Ajak suami baca sendiri. Dari awal tahu hamil saya bawel sama suami. Daripada baca-baca postingan yang nggak jelas, mending baca artikel atau postingan bidan kita buat persiapan. Alhamdulillah suami nurut. Malah dia sering banyak baca. Saya mah kebanyakan terima rangkuman aja. Enak banget ini Mbak ya. Terus jadi punya cerita ketika ditanya gimana proses persalinannya. Kebanyakan orang pasti ceritanya menyedihkan dan menyakitkan. Saya cuma bisa ngejawab nikmat. Kok aman, nyaman, malah pengen lagi. Duh bahaya ini kalau pengen lagi. Cuman dalam waktu setengah tahun lagi suamiku belum siap. Katanya dia trauma kalau lihat saya kesakitan pas kontraksi datang. Terus udah ceritanya begitu. Terus yang komentar banyak banget nih di Instagram. Ada Mbak Emping Manis. Mbak Emping Manis cerita, sama banget Bude, suamiku tak suruh baca IG bidan kita buat edukasi. Jadi nggak cuman ibu yang paham, tapi ayah juga. Semua postingan sangat bermanfaat. Doain ya Bude, semoga bulan depan lahiranku bisa semudah Mbak Dia Zayu sekarang 35 minggu. Masih suka di atas dedeknya, tapi selalu afirmasi positif. Kepala di bawah, nanti pas lahiran harus masuk panggul. Kita bisa lahiran normal. Berusaha yoga, berusaha yoga dan jalan kaki. Terima kasih ya Bude, selalu semangat, dan Bude terima kasih ya Bude gitu. Terus selalu semangat ya Bude, share ilmu-ilmunya bermanfaat. Thank you. Aku pasti semangat. Jadi lalu habis itu di bawahnya ada ikutan baca ya ayah, calon ayah, pada ngetak suami semua. Aku sebenarnya paling seneng ketika ada ibu-ibu yang berhasil seperti Mbak Dia Zayu ini, berhasil melahirkan normal, pervagina, minim trauma, sambil melibatkan suaminya. Kenapa kok suami penting banget? Karena pada saat proses persalinan, istrimu bener-bener butuh dukungan, beneran. Kalau suaminya kagak ngerti apa-apa, aduh cilaka. Karena pada saat proses persalinan nanti ketika ada tindakan, yang tanda tangan itu suaminya. Jadi yang tanda tangan persetujuan tindakan itu suaminya. Lah kalau suaminya nggak ngerti apa-apa terus gimana? Akhirnya ketika ada intervensi ditawarkan, langsung yaudah deh terserah dokter aja, atau terserah bu bidan aja, terserah suster aja. Cilaka dong. Padahal bisa jadi intervensi yang ditawarkan adalah intervensi yang nggak terlalu perlu. Mungkin ada alternatif lain. Kan payah kalau kayak gitu. Dan ini hampir sama dengan ini kebetulan aku lagi punya klien lagi bersalin juga. Jadi kemarin datang. Ini belum bersalin. Jadi kemarin datang udah kontraksi gitu. Terus habis itu datang, kemudian pas tak cek pembukaan satu sempit. Jadi satu longgar, tapi satu longgar bukan satu sempit, satu longgar, tapi kepalanya masih di atas. Aku bilang sama suami, Mas, ini prosesnya masih butuh waktu. Dari pembukaan 1 sampai pembukaan 4 butuh waktu. Jadi boleh pulang dulu gitu kan. Habis itu terus jam berapa ya Bu Bidan ya kira-kira? Langsung jawab gitu. Ya kita belum bisa menentukan kalau masih pembukaan 1 karena ini disebut fase laten. Oh gitu ya. Ya udah di treatment aja di sini deh. Sampai diapain kayak gitu kan, jangan langsung pulang, langsung di treatment aja. Oke, baiklah. Kita treatment, main bertimbol dulu. Kemudian habis itu dimoksa dulu, dimasas dulu biar nyaman. Nanti
sampai rumah istirahat karena tadi malam belum bisa istirahat. Baiklah, nah ternyata tadi malam datang lagi. Aku dapat laporan, aku kan udah istirahat. Tadi malam dapat laporan dari Arum, Bu, Mbak ini datang gitu kan. Masih pembukaan 2 sempit Bu, posisi cervixnya masih posterior dan agak miring. Posisi cervixnya agak miring ke kiri, dia bilang gitu si Arum. Oke, kalau bisa pulang dulu aja gitu. Tiba-tiba pas udah pulang kan, terus Arum cerita, Bu ada yang lucu. Suaminya bilang gini, sini itu mahal ya, periksa gitu aja juga mahal tuh. Kapan ini anakku bisa lahir? Kok lama ya? Kalau bolak-balik kayak gini ya boros dong. Aku terus maksudnya, terus akhirnya aku tanya sama Arum, terus gimana? Ya udah, yang dia udah bayar terus pulang gitu kan. Terus aku lihat dong laporan pagi gitu kan. Pas lihat laporan pagi, ini nggak mahal, ini memang sewajarnya orang periksa antenatal, habis itu terus diperiksa dalam, kan ada jasanya gitu kan. Bayar nggak mau. Ini gimana sih maksudnya gitu kan. Bless you deh. Terus akhirnya aku terus, ya udah deh kalau agak susah-susah amat udah ke rumah sakit aja. Kesel gue gitu kan. Gitu ceritanya. Cuma jadi si ibu suaminya ini tuh nggak ngerti tentang proses persalinan sama sekali. Maunya kalau istri mau melahirkan harusnya segera cepat melahirkan, cepat-cepat banget melahirkannya kayak gitu, nggak usah lama-lama kayak gitu kan. Ini istriku kesakitan, gimana deh di treatment gitu supaya cepetan lahir lancar kayak gitu kan gitu. Nah padahal konon ceritanya si ibunya ini yoga cuman sekali, di klinik cuman sekali. Kemudian di rumah juga nggak pernah, dia cerita ya sesekali doang gitu kan. Bertingbo juga sesekali doang gitu. Terus habis itu nggak pernah memberdayakan diri apa-apa. Tapi nonton videonya bidan kita loh. Jadi nonton videonya bidan kita, kemudian scroll YouTube-nya bidan kita. Saya sering baca kok gitu. Baca tapi dilatih nggak aku gitu. Terus ya sesekali dilatih. Terus aduh susah kalau aku punya klien kayak gitu, beneran. Terus aku nggak tahu nanti gimana kalau si bayinya berjodoh sama saya, berarti lahiran, moga-moga lahirannya lancar. Tapi kalau nggak berjodoh ya udah dah gitu kan. Udah udah mau melahirkan masih kayak gitu persiapannya, aduh bikin kesel gitu kan ya nggak. Nah apalagi suaminya nggak dukung sama sekali, bahkan mesti digituin ya, mesti dipijitin ya, kayak gitu juga. Aku sampai ini gimana sih, aduh lama ya persalinannya ya kayak gitu. Aduh istrinya nggak ditenangin malah digituin, jadi rasanya gitu, ini anaknya siapa gitu. So okay. Moga-moga keluarga calon ibu calon bapak yang follow bidan kita nggak gitu deh ya. Jadi please berdayain diri gitu kan. Ini harus sama-sama belajarnya. Suami juga belajar, artinya kalau misalnya istri lupa kan bisa dibilangin kan, betul nggak? Bisa diingetin gitu kan. Kayak suaminya Mbak Dia Zayu ini gitu kan. Jadi bener-bener memberdayakan diri sama-sama, karena bikinnya sama-sama, ngelahirinya juga sama-sama, ngasuhnya juga sama-sama nanti gitu. Setuju? Oke, thank you Mbak Dia Zayu atas inspirasinya, cerita persalinannya. Aku tunggu cerita persalinannya yang lain untuk aku sharing di YouTube bidan kita. Terima kasih, dan biasa ngopi lagi ya. Thank you, bye.